Bismillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan juga anak-anak Pak Guru yang baik hati, perhatikan ya, jangan ya, jangan bersuara dulu. Pak Guru akan menjelaskan ke orang tua kalian semuanya tentang pendekatan terbaru yang kemarin disampaikan oleh Pak Wakil Menteri ketika di UMP Pak Guru seminar di sana, ya, yaitu pendekatan namanya deep learning, ya, deep learning, ya, itu pendekatan deep learning ini, ya, ini bukan kurikulum sebenarnya ya. Sebagian ada yang menyatakan dikiranya ini kurikulum, padahal ini namanya pendekatan deep learning. Bahkan ditanyakan langsung ke Pak Darmadi kemarin, apakah pendekatan deep learning itu merupakan kurikulum? Jawabnya bukan. Bahkan pendekatan deep learning ini bisa dipakai untuk berbagai kurikulum termasuk kurikulum Merdeka. Jadi Pak Guru jelaskan, pendekatan deep learning ini ya terdiri dari 3 hal. Ya, pertama yaitu mindful learning. Yang kedua meaningful learning, kemudian yang ketiga joyful learning. Ya, Pak Guru berikan garis bawah mindful learning, apalagi anak-anak kalian ikuti ya. Kemudian meaningful learning, kemudian joyful learning, ya. Itu namanya mindful, ini meaningful, joyful. Ya, adapun yang pertama yaitu mindful learning, itu merupakan kesadaran penuh dalam belajar, yaitu para siswa. Ya, kelihatan nggak Pak Guru di sini? Kelihatan ya? Semua siswa, baik siswi maupun siswa, laki-laki maupun perempuan, putra maupun putri, bahkan termasuk gurunya itu wajib memiliki kesadaran penuh dalam belajar. Ya, dengan cara apa? Yang pertama, mengurangi gangguan eksternal. Nanti Pak Guru jelaskan. Yang kedua, untuk apa? Membantu mengelola fokus siswa. Ya, ada gangguan eksternal misalnya apa? Berisik dari luar, suara mobil, atau bahkan hal-hal yang hubungannya dengan masalah-masalah di rumah misalnya, ya, atau masalah-masalah pribadi anak di luar. Itu merupakan bagian dari gangguan eksternal. Bahkan gangguan-gangguan fisik, misalnya mereka yang tadi saya sebutkan ada gangguan dari luar kayak seperti ini. Kalau kadang ada musim kampanye, suara motor bising sekali, musim lulusan misalnya begitu ya. Mengurangi gangguan eksternal, kemudian membantu mengelola fokus siswa. Secara apa? Emosional, ya, emosinya. Kemudian secara apa lagi? Intelektualnya. Ya, orang tua sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Bapak Ibu sekalian berada dan juga teman-teman sekalian di tempat lainnya. Kemudian bagian yang ketiga dari mindful learning ini yang merupakan kesadaran penuh dalam belajar. Yang ketiga itu mendorong keterlibatan yang lebih mendalam dengan materi pelajaran. Mendorong keterlibatan yang lebih mendalam dengan materi pelajaran, ya, dengan 2 hal atau 2 contoh, yaitu mindfulness, kemudian yang kedua bebas distraksi. Maksudnya apa? Ya, yang pertama yaitu latihan pernafasan. Contoh, ya, latihan pernafasan anak-anak sebelum kita belajar hari ini, setelah kita berdoa, coba kita sama-sama tarik nafas bareng-bareng dari hidung, keluarkan dari mulut. Contoh ya seperti itu. Latihan pernapasan ini Bapak Ibu bisa lakukan di rumah ketika anak-anak sebelum belajar, ya, yaitu latihan pernapasan. Kemudian yang kedua memusatkan perhatian. Ya, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, anak-anak Pak Guru yang pinter, ya, Pak Guru ingin kalian coba perhatikan dulu sama-sama ke depan yang akan Pak Guru jelaskan. Ini contoh, ya.
tangan di atas semuanya, tangan di atas, ayo. Nah, misalnya seperti itu. Ya, kakinya rapat semuanya. Nah, ini contoh. Ya, fokus ya ke depan ya anak-anak sekalian. Nah, itu contoh. Coba buku pelajarannya buka halaman 30, coba judulnya apa yuk bareng-bareng kita baca. Nah, ini memusatkan perhatian. Ini mindfulness namanya. Penjelasan lebih lanjutnya mungkin suatu saat Pak Guru akan jelaskan. Kemudian yang kedua, bebas distraksi. Dengan cara apa? Mematikan HP, menciptakan suasana nyaman. Ya, tentunya mematikan HP itu wajib bagi seorang guru ketika dia memang bukan untuk kegiatan KBM, bukan kegiatan belajar mengajar yang di situ handphone itu difungsikan untuk pembelajaran media ya, media pembelajaran. Tapi ketika dia malah misalnya Pak Guru menggunakannya untuk hal lain, ini nggak boleh. Ya, maka mematikan HP, apalagi misalnya mendengar lagu-lagu dan seterusnya ketika belajar, ini jangan ya. Ya, mematikan HP. Jadi fokus anak-anak semuanya. Ini namanya bebas distraksi maksud Pak Guru ya. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana nyaman. Jadi semuanya biar nyaman. Anak-anak coba perhatikan baik-baik. Yuk bareng-bareng kita lihat mejanya sudah lurus apa belum. Ya, kursinya udah lurus belum. Coba ada sampah nggak di bawah. Nah, ciptakan suasana nyaman. Ini namanya mindful learning. Ini singkat kata. Ya. Kemudian yang kedua itu meaningful learning. Apa itu? Bapak Ibu sekalian di rumah, itu menghubungkan dengan pengalaman nyata. Pengalaman apa? Nyata. Yaitu pendekatan deep learning, bagian yang kedua yaitu meaningful learning. Yaitu menghubungkan dengan pengalaman nyata. Ya, ini terdiri dari dua bagian. Berbasis kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak diajarkan, tapi yang hubungannya dengan bagaimana mereka menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, mereka lihat hujan, ya. Maka anak-anak ditugaskan bersama-sama untuk membuat miniatur model hujan. Misalnya dari apa? Pertama, airnya kena sinar matahari dari laut, dibikin gambar air laut, dikasih hujan dan seterusnya. Itu bisa jadi karya, ya, karya. Maksudnya karya apa? Hasta karya, bisa dengan karya-karya kreatif mereka. Ya, bisa gambar, bisa dalam bentuk rupa. Ya, miniatur model hujan atau model penyebab banjir. Ada gambar sampah di situ, perhatikan Janjanu, ya. Ada model penyebab banjir di situ, misalnya ada gambar tempat sampah, ada gambar anak-anak yang di situ buang sampah sembarangan. Nah, kemudian ada gambar terjadinya penyumbatan di parit-parit misalnya. Maka kemudian gambar-gambar ini bisa saling berhubungan. Nah, ini contoh menghubungkan mereka dengan pengalaman nyata. Bisa dengan nanti aksi nyatanya bercerita, yang menceritakan gambar yang mereka gambar. Kemudian yang kedua, pembelajaran kontekstual. Ya, kontekstual itu apa? Yaitu pengalaman pribadi. Ya, berupa masalah sosial misalnya. Jadi hubungkan dengan masalah-masalah sosial yang pernah dialami oleh anak-anak, ya, masalah sosial yang ada di rumah. Dan yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa alam yang tadi, misalnya gunung meletus dan seterusnya. Jadi ya, singkat cerita, ya, meaningful learning yang merupakan bagian yang kedua dari pendekatan deep learning, yaitu menghubungkan dengan pengalaman nyata. Ini guru wajib, ya, dan juga orang tua tentunya ya, yang menjadi guru di rumah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa ini? Joyful learning. Ya, apa Janjano? Joyful learning. Ya, sambil ngajar yang di rumah ya. Itu belajar menyenangkan dan penuh dengan rasa ingin tahu. Ya, ayo. Yang ketiga ini belajar menyenangkan dan penuh rasa ingin apa? Ingin tahu. Ya, kamu sambil minum es. Ya,
Yaitu meliputi 3 hal. Belajar melalui permainan, proyek kreatif, belajar di luar kelas. Jadi ini yang ketiga. Ya, Janjano perhatikan. Ya. Belajar melalui permainan. Contohnya game edukasi. Kuis, tebak-tebakan misalnya, pertanyaan, jawaban. Setelah membuat kuis, gurunya bertanya, muridnya menjawab. Seperti itu. Kemudian yang kedua, proyek kreatif. Ya. Proyek kreatif apa? Untuk anak-anak proyek sederhananya, contohnya membuat poster kampanye lingkungan, bikin poster yang indah. Di situ nanti mengandung beberapa pelajaran, ya, mengandung beberapa pelajaran. Seninya juga masuk, ya. Kemudian yang terakhir, belajar di luar kelas. Belajar di luar kelas itu contohnya di mana, teman-teman? Anak-anak? Taman sekolah. Taman sekolah orang bawa pohon, bahkan lebih daripada itu. Selain di taman sekolah, bawa pohon ada lagi enggak? Kalau belajar di luar kelas, di perpustakaan, oh di halaman perpustakaan, di lapangan, di waktu tumpang misalnya, di kebun, di sawah, ya enggak? Belajar di kalen, ya, di kali, pinggir kali, ya, nyambi nongkrong, ya, yang hasilnya ditampilkan, ya. Setelah itu mereka presentasi sederhana. Nah, ini kurang lebih yang dimaksud, ya, pendekatan deep learning dalam pendekatan di kurikulum yang terbaru ini. Jadi bukan kurikulum, tapi deep learning merupakan bagian daripada pendekatan pembelajaran. Ya, kita ulangi sama-sama. Yang pertama mindful learning, yang kedua meaningful learning, yang ketiga joyful learning. Ya. Apa aja? Yang pertama, anak-anak sekalian, kesadaran penuh dalam belajar. Yang kedua, menghubungkan dengan apa? Pengalaman nyata. Kemudian yang ketiga, belajar menyenangkan dan penuh rasa ingin tahu. Begitu pemirsa sekalian dan juga orang tua murid yang ada di sana, dan juga anak-anak Pak Guru yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru sayangi. Ini kurang lebih penjelasan sementara. Ya, suatu saat kita bisa belajar lagi dengan lebih dalam mengenai pendekatan deep learning. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.